Al-qismul awal at-talaq bi'iwadin. Sekarang pembagian yang pertama, musannif memulai pembagian yang pertama yaitu tolak yang menggunakan dengan imbalan atau yang dinamakan apa? Khulu. Ini apa ini? Tolak yang menggunakan apa? Imbalan. Nah, makna khulu lughatan wa syar'an, makna khulu. Tadi kan tolak yang menggunakan imbalan itu dinamakan apa? Khulu. Apa sih maknanya khulu itu? Makna khulu lughatan dalam segi bahasa wa syar'an. Al khulu lughatan mushtaqun min al khal'i, terambil dari kalimat al khal' bi fathil kha, dengan difathahkan kha-nya. Wa huwa naza' khala ayakhlau, artinya apa? Mencabut. Ya, ini dalam segi bahasa. Karena kenapa kok dikatakan naza'? Karena kedua mempelai ini seakan-akan saling memakai kedua, ya. Maka dengan berpisah dengan itu seakan-akan bajunya itu dilepaskan. Jadi seakan-akan satu sama yang lain saling memakai, ya, bersatu begitu, seperti kayak baju. Tapi ketika terjadi tolak, ya, ketika terjadi tolak maka baju terlepas dari keduanya, ya. Nah, itu dalam segi bahasa saja. Wa syar'an, dalam segi syariat. Wa syar'an furgatun, yaitu furgoh. Apa furgoh? Perpisahan. Pisah. Tapi dengan bi'iwadin, dengan imbalan. Maksudin, tapi imbalan yang dituju. Pisah, ya, tapi dengan imbalan, harus dengan imbalan. Tapi imbalannya ini yang maksud, yang dituju. Emang ada tahu Ustaz imbalan yang syarat-syaratnya imbalan? Apakah harus begini? Nanti akan disebutkan di sini. Termasuk syaratnya harus iwatnya itu maksud yang dituju sama orang. Kalau seumpama yang nggak dituju, ya, sesuatu yang nggak dimaksud, yang nggak dituju, seperti apa? Tai kucing, apa sih? Wong-wong apa nang tai kucing itu? Dari apa? Tai kucing itu ada apa? Hah? Kayak mambu-mambuan. Nah, nggak dituju sih. Ada orang yang tuju. Ya, harus imbalannya dengan yang maksud. Seperti apa contohnya? Innova, maksud tak? Siapa orang nggak mau punya mobil Innova? Siapa nggak orang punya motor Evo? Siapa sih nggak punya motor Satria? Siapa sih nggak punya duit motor apa? Maksud, semua orang bertuju, ya. Iwatnya kalau dari sesuatu yang dituju nggak apa-apa maksud. Tapi raji'in li jihati zauj. Tapi kembalinya iwat tadi itu kembalinya kepada sisi suami. Contoh seperti ini. Zaid sama Zainab. Ya. Si Zainab ternyata dia minta sama si Zaid ini, "Anak tolakkan aku wis." Enggak mau. Ya wis. On tak kayak duit 10 miliar. Mentelik langsung deh. Tiga 10 miliar mari ngono. Aku suat mana sih ayu. Mikir deh. Buat ditolak dengan 10 mil. Lah 10 miliarnya ini untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Itu yang maksudnya seperti itu. Imbalannya itu yang maksud dan juga kembalinya kepada siapa? Sisi bukan untuk orang lain. Berbeda kalau seperti gini, nanti akan disebutkan. Saya suami ngomong, "Ya wis kon tak tolak ya, tapi kon bayar utang nang fulan." Kon tak tolak. Ana imbalan nih, tapi bayarnya ini harus ngasih uang ke fulan. Bukan kepada dia kembalinya. Iwatnya itu. Ya, maka tidak nanti gimana hukumnya nanti akan disebutkan. Ya. Kalau khulu itu harus iwatnya kembalinya buat siapa? Suami. Jadi paham ya? Namanya apa? Khulu. Arkanul khulu. Rukun-rukunnya khulu. Khamsatun. Itu ada 5. Zaujun. Harus ada apa? Suami. Ya apa harus suami? Ya, siapa sih ngasih tolak? Harus ada zauj, suami. Wa budun, dan juga budu. Afan. Budu ini faraj. Harus ada faraj. Ya, farajnya. Maksudnya nanti akan disebutkan sih. Wa multazimun lil iwat, dan juga orang yang multazim. Apa multazim itu? Berkewajiban untuk membayar imbalan tadi itu. Siapa yang berkewajiban?
si istri. Wa iwadun, dan juga harus ada imbalannya. Rukunnya harus ada imbalannya. Wa sirah, kemudian ada sirah. Ada ucapannya, ada apa namanya? Sirahnya, ya. Nah, nanti di sini akan disebutkan syarat satu persatu. Yushtaratu, disyaratkan fi zat. Nah, syaratnya di zat, boleh dia mentolak khulu. Syaratnya gimana? Kaunuhu yasihu talaquhu, termasuk dari orang yang sah untuk mentolak. Harus apa? Yasih talaquhu, sah kalau dia tuh mentolak. Emang ada sah orang-orang yang enggak, dia sudah jadi suami tapi enggak sah untuk mentolak? Ada. Siapa? Anak kecil. Wong sik piye durung balik bisa enggak zuat? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Ahmad wis balik. Coba yang belum balik. Abdul Fakir. Terus apa aja? Yang belum Jamil belum balik. Juatno. Enggak ada masalah. Sah. Nanti walinya yang ngurusin semua. Zuat nih. Kemudian mau mentalak istrinya, dari dia nggak bisa mentolak. Kenapa? Nggak sah tolaknya karena masih kecil. Atau nikah sama orang gila. Orang nikah boleh kan? Orang gila boleh kan nikah? Kemarin udah Ustaz sebutkan kan? Kapan? Ketika dokter mengatakan ini lek zuat bakal sembuh gitu. Ada apa? Maslahat ya? Ada maslahat. Ya ingat enggak? Boleh kan? Boleh. Tapi nggak bisa ditolak ya Allah. Wa mukrah, seorang yang dipaksa. Orang yang dipaksa mentolak. Contoh, kalau kan bojomu, leka tak pateni. Tapi kan ada syarat-syaratnya ikrah kan? Syarat-syaratnya dipaksa itu kan ada kan? Kemarin sudah sebutkan. Kalau syaratnya itu terpenuhi, dia terpaksa mentalak istrinya dalam keadaan dipaksa, maka nggak sah tolaknya. Jadi paham ya? Maka tidak sah tolak. Nah, ini termasuk dari orang-orang yang tidak sah ya untuk mentolak. Kalau seumpamanya seorang ini tidak tersifatkan itu semua, dia nggak kecil, ya, dia nggak gila, dia nggak dipaksa, maka gimana? Dia balik, dia agil, dia mukhtar, ya, maka sah dia mentolak. Nah, syaratnya kalau mau mentolak khulu harus kaunuhu mimman yasihu talaquhu, termasuk orang yang harus sah tolak. Mafhum? Wa fil budai. Ya, ini yang kedua, wudu. Musannif memakai ibarah pakai wudu. Faraj. Syaratnya apa? Milku zauji lahu. Farajnya ini milik suaminya. Dan setelah ente nikah kan di seorang suami memiliki intifa, ya, memiliki intifa dalam wudunya, ya, bukan memiliki dipek itu duduk kayak ente miliki HP duduk ya, memiliki apa? Intifa dalam wudunya. Ente boleh menikmati dari faradnya istrimu, bukan dipek wudu weku, bukan, memiliki apa? Intifanya. Bisa difahami ya? Aslinya maknanya apa? Ya suami istri kan. Tapi kok pakai kalimat wudu? Kenapa nggak ngomong zaujah begitu kan? Katanya Ustaz Ibu Jairumi Al-Igna, kenapa kok si musannif fuqaha mengatakan rukunnya khulu itu wudu? Kenapa nggak ngomong istri? Karena kenapa? Karena istri itu nanti masuk dalam kalimat multazimun lil iwat nanti ini loh. Ya, maka kalau seumpamanya pakai kalimat istri, zaujah, lagi itu ngulangi lagi kalimatnya gitu loh. Makanya musannif sini memakai kalimat apa? Wudu faraj. Maksudnya apa? Si suami ini memiliki manfaat dalam wudunya. Maksudnya ya istrinya juga milik manfaatnya, bukan wudunya saja. Hatta kupingi, hatta kiri ini memiliki intifa. Bisa dipahami ya? Kenapa kok musannif pakai takbir bil wudu? Karena nanti akan disebutkan setelah rukun setelahnya ini multazimun lil apa tadi? Multazimun lil luar. Orang yang berkewajiban untuk membayar imbalan tadi. Siapa yang berkewajiban? Istri. Nah, kalau seumpamanya wudu tadi kali dipakai ibarah zaujah, begitu akan mengulangi dua kalimat kan? Walaupun beda lafaz tapi maknanya sama, gitu loh. Maka musannif fuqaha memakai ibarah apa? Wudu. Nah, syaratnya bil kuzauj lahu.
yaitu kepemilikan suami. Maksudnya kepemilikan apa? Milkul intifa, memiliki kemanfaatan. Nah, perhatikan. Termasuk contoh yang saya contohkan ya. Ada Z nikah sama si Zainab, kemudian ditolak khulu. Si Zaujah ini, si Zainab ini, apakah miliknya si Z milkul intifa? Yang milik intifa'ah? Yang milik intifa'ah karena siapa? Istrinya. Statusnya masih, termasuk hukumnya dia seperti kayak istri seorang perempuan yang tertolak tolak roj'i. Siapa perempuan yang tertolak tolak roj'i? Ya, seorang perempuan yang terkena tolak 1 atau 2 yang tidak menggunakan imbalan. Perempuan tersebut ketika ditolak seperti itu maka dinamakan ar-raj'iyah, perempuan yang tertolak tolak raj'i. Itu hukumnya seperti kayak zaujah dalam masalah ini. Contoh, ada seorang ya, Zaid sama Zainab, sebelumnya mentalak istrinya, ya, 1 tolakan, ditolak sama si Zaid, 1 tolakan. Setelah tolak si istri menjalankan apa? Iddah, ya enggak? Ketika masih menjalankan iddah, ya gitu, statusnya si istri namanya apa? Raj'iyah. Kenapa? Karena tertolak tolak dinamakan raj'iyah. Bisa dipahami ini? Kalau semasa dia menjalani raj'iyah, si suami mentolak khulu, jatuh lagi tolak khulu. Paham ya? Padahal dia sudah tertolak raj'i, kemudian ditolak khulu lagi, maka jatuh tolak khulunya. Bisa difahami ya? Nah, karena seseorang yang tertolak raj'i itu, itu ada beberapa ahkam dia masih dihukumi seperti istri. Ya, termasuk dalam masalah ini. Tapi ada beberapa hal dia masih dihukumi, ada beberapa hal dia dihukumi kayak orang lain dalam masalah berhubungan badan. Kalau sudah ditolak tolak raj'i, nggak boleh berhubungan badan. Ya, dan beberapa hal yang lain. Dan juga ada beberapa hal yang lain dia dihukumi seperti kayak masih istri dalam masalah khulu ini. Jadi kalau dia suami mentalak khulu, istrinya yang masih menjalankan tolak raj'i jatuh. Bisa dipahami? Ya. Nah, buat apa Ustaz? Itu masih mikir ya. Lah buat apa faedahnya mentalak raj'i kemudian ditalak khulu? Ya kan? Apa faedahnya? Kalau seseorang perempuan, perhatikan, masih tertolak raj'i, tolak 1, tolak 2 tanpa imbalan, dan dia masih menjalankan iddah, kapanpun si suami meminta rujuk, ya, dengan dia melafalkan roja'tuki, langsung jadi istrinya secara otomatis. Tapi kalau setelah kalau tolaknya tolak khulu, namanya ba'in, ya, yang menggunakan imbalan, ya, maka nggak bisa dirujuk lagi, harus nikah baru. Makanya mungkin si perempuan ini ngambil siasat, dia tertolak raj'i, takut nanti si suami melafatkan lafaz rujuk, nanti ada jadi istrinya lagi, walaupun dia nggak ridho, jadi istrinya lagi. Nah, mungkin di situ si istri ngambil siasat biar ditolak khulu. Ya, apakah sah tolak khulu di dalam raj'iyah? Sah. Ya, agar apa? Biar nanti kalau dia mau merujuk nggak bisa, gitu loh. Paham maksudnya? Jadi paham ya? Falau khala'aha, kalau seorang suami menghulu istrinya, wahya ba'in, dan si istri dalam keadaan tolak ba'in. Ingat, tolak ba'in termasuk tolak khulu. Ba'in itu ada berapa? Nanti akan disebutkan ya, secara ringkas. Ba'in itu ada 2, ba'in sughra, ada ba'in kubra. Tolak ba'in itu ada 2, ba'in sughra, ada ba'in kubra. Kecil sama besar, sughra kecil, kubra besar. Ba'in sughra itu apa? Termasuk ba'in sughra itu yang mentolak istrinya dalam keadaan yang mentolak istrinya dengan menggunakan imbalan.
Kalau bain kubro yang mentolak istrinya ya dengan 3 kali tolak, itu namanya bain kubro. Semua bain, baik dia sugro, baik dia kubro, maka kalau sudah dijatuhkan ini tolak bain baik sugro atau kubro, maka tidak bisa merujuk, harus dengan nikah baru. Jadi dipahami? Harus dengan apa? Nikah baru. Tidak bisa dirujuk. Setelah idahnya selesai, ya harus nikah baru. Jadi dipahami? Ya. Nah sekarang kalau seumpamanya dia menghulu istrinya, wahya bain, dia dalam keadaan tolak bain, lam yasih khul'uha, maka tidak sah khulu'nya, Dia sudah terkena khulu' nih, kemudian mau dikhulu' lagi nggak bisa. Berbeda kalau rojaiyah, dia tertolak rojaiyah, kemudian dikhulu', bisa nggak? Bisa, karena dia masih dimiliki. Dalam beberapa keadaan si suami ini masih memiliki intifa sama dia, ya, masih dihukumi seperti istri. Tapi kalau sudah tertolak bain, maka nggak bisa dihulu sudah, ya. Atau tertolak dengan tolak 3, kemudian mau dihulu lagi, nggak bisa. Karena kalau seorang sudah tertolak bain, ya lepas sudah, bain itu udah pisah, nggak bisa kembali lagi, harus dengan nikah baru. Gaya suatan mana? Gaya nikah baru. Wali dan ada walinya, ada syahidnya. Wa yushtaratu fil multazim lil iwad, dan disyaratkan fil multazim bagi orang yang multazim lil iwad, orang yang berkewajiban untuk membayar imbalan tadi itu, yaitu siapa? Istri. Kaunuhu mutlaqat tasarruf. Harus dia mutlak tasarrufnya, bisa untuk bertransaksi. Dengan gambaran dia bukan orang-orang yang dihajar, yang dilarang oleh hakim, si istrinya itu. Harusnya perempuannya ini apa? Mutlaqut tasarruf. Contoh kalau dia zuhud sama orang gila, atau yang mahjurah yang dilarang oleh hakim, maka nggak sah itu tolak apa? Khulu'. Kenapa? Karena si istri ngapain? Si istrinya bukan ghair mutlaqin tasarruf. Syaratnya kalau mau tolak khulu', tolak yang menggunakan imbalan, kan istrinya mau bayar, sedangkan dia nggak boleh untuk, kan termasuk membayar kan transaksi kan. Nah syaratnya istri itu kalau mau tolak khulu' harus dia boleh untuk bertransaksi, untuk mentransaksikan hartanya. Nah dia mau bayar itu untuk masuk transaksi, ya maka nggak sah. Bisa dipahami ya? Itu syaratnya. Wa yushtaratu fil iwad, dan disyaratkan dalam iwadnya, dalam imbalannya harus gimana? Syarat imbalannya ini, kaunuhu maksudan, suatu hal yang maksud. Walau fasidan, sekalipun sesuatu yang dimaksud tapi fasid, yang rusak, yang nggak benar. Seperti khomer. Banyak orang yang cari khomer, banyak yang cari khomer, itu maksud berarti kan. Tapi walaupun itu maksudnya fasid, nggak benar, tapi maksud. Syaratnya harus apa? Maksudan iwatnya. Kedua, wa kaunuhu ma'luman, harusnya maklum. Imbalan yang diberikan kepada si suami ini ketika mentolak khulu harus maklum. Berapa yang mau dikasihkan? Mobil Innova, jelas. Oh, uang 10 juta, jelas. 10 miliar, jelas. Tak kasih uang yang ada di kantong ana. Piro? 1000, buyara. 2000, kan enggak tahu. Harus jelas maklum berapa. Ya, terus. Wa kaunuhu raji'an, dan imbalannya itu harus raji'an di jihati zauj, harus kembali kepada siapa? Sisi suami, bukan kepada orang lain. Ketika seorang suami mau mentolak khulu', ya sudah kamu tak tolak ya. Zaid katakan sama si istrinya, saya tolak kamu wahai Zainab, ya, dengan satu tolak dengan imbalan 10 juta. Ya, ini harus ngasih anak 10 juta. Ya itu 10 juta diberikan kepada siapa? Kembali kepada siapa? Suami. Nah, ini syaratnya, imbalan ini harus diberikan kepada suami. Wa qaunuhu maqduran ala taslimi, dan juga iwatnya ini bisa mampu untuk diserahkan. Dia mentolak istrinya contohnya dengan apa? Dengan burung yang ada di langit. Ayo serahno ya, Allah. Nangkep ya apa? Le iwak sih gampang, soalnya syarat.
Lale burung mau nyasar ya apa? Hah? Ya apa mau nyasar itu? Mau bedil. Dia mau biber loh. Ya lek ditis. Angel. Dan itu tidak mampu untuk Nah, syaratnya itu syaratnya apa? Iwatnya. Nah, sekarang ini tahriknya. Kalau semuanya tidak melengkapi syurutnya. Falau khala'aha, seandainya seorang suami menghuluk istrinya. Ya. Menghuluk talak khuluk. Contoh, wahai Zainab ngomong sama Zaid ngomong sama Zainab, saya tolak kamu wahai Zainab dengan imbalan apa? Bighairi maksudin, dengan sesuatu yang enggak maksud. Kadam seperti darah. Darah dulu enggak maksud. Orang kalau kurang darah, ya wis bisa siap-siap mati ya. Sekarang darah orang maksud lah. Jadi sampai ada donor darah loh sekarang. Dulu mungkin belum tahu tip ya. Apa tip itu? Kedokteran itu masih belum tatawur, belum canggih. Orang kalau sampai kekurangan darah, ya mangan daging sebenarnya. Saya kan ada sangobion, ambil darah ke PMI ya, PMI bisa donor darah, bisa sekarang canggih. Sekarang dan darah bisa dicari lah. Orang sekarang zaman dulu nggak ada yang mau mencari darah, nggak tahu. Begitu ghairul maksud dulu. Sekarang nggak. Coba kita ngikuti orang dulu. Kalau seumpamanya sesuatu yang disebutkan ini darah contohnya, karena dulu nggak maksud, walaupun sekarang apa? Maksud. Ya, darah ghairul maksud. Gimana? Mentalak istrinya dengan imbalan, ya dengan imbalan sesuatu yang tidak dituju sama orang. Contohnya sini apa? Darah. Karena zaman dahulu darah tidak dituju. Maka tetap nggak khuluknya terjadi. Wa ga'at tolak roj'iyah. Maka tolak itu jatuh tolak roj'i. Nggak terjadi tolak khuluk. Kenapa? Karena syaratnya kalau mau tolak khuluk, tolak yang menggunakan imbalannya harus maksud. Sedangkan contoh tadi itu imbalannya nggak maksud, maka tolak khuluknya nggak sah, tapi tetap menjadi tolaknya tolak roj'i. Bisa difahami? Kalau masih tolak roj'i, masih ada kemungkinan bisa kembali. Dengan suami meminta apa? Rujuk. Roja'tuki, langsung kembali. Bisa difahami? Walama dan tidak ada hartanya. Nggak ada. Karena baru maksud. Nggak dikatakan mal itu. Tidak dikatakan harta. Ya. Seakan-akan dia tuh tidak mengatakan hal itu, tidak dianggap itu sama syariat. Karena dikatakan ghairu maksud. Wa in khala'aha bimajhulin. Kalau seorang suaminya menkhulu istrinya dengan sesuatu yang majhul. Tadi kan syaratnya iwatnya harus apa? Maklum, harus diketahui. Saya tolak kamu wahai Zaid ngomong sama si Zainab, saya tolak kamu wahai Zainab ya dengan imbalan sesuatu yang ada di kantongnya anak. Dengan sesuatu yang ada di kantongmu begitu. Pokoknya majhul, nggak tahu. Ya. Atau si istrinya ngomong begini, ente wahai suamiku kau tolak aku, nanti kau tak kasih ya sesuatu yang ada di lemariku, contohnya begitu. Ya, majhul kan? Apa yang ada di lemarinya itu? Paham deh? Tadano ono ya boh, korek dok, ya kayak. Nah, kan nggak tahu. Harusnya maklum. Apa 10 juta, Innova dan lain sebagainya ya. Nah, harus maklum. Lah kalau seperti itu Ustaz, gimana hukumnya? Nah, fa in khala bi majhulin au bi maqsudin fasidin, atau dengan sesuatu yang maksud tapi fasid. Sesuatu yang dituju oleh manusia tapi tujuannya enggak benar, fasid. Kal khamri, seperti khamr. Banyak orang sekarang minum khamr, banyak. Dan itu dituju sama orang. Ini menghulu istrinya dengan apa? Oh, enggak tahu lah kok. Ya, kayak orang cek Daniel sih jadi. Saya cek Daniel. Iki sik peteng saya cek Daniel deh. Mahal kan cek Daniel kan? Saya dulu pernah waktu ke Dubai. Saya jalan-jalan tuh. Itu bandaranya
itu ada mallnya. Gila Dubai itu. Mallnya itu ngalang-ngalain mob karena nih ngalang-ngalain matos. Ini di bandara loh. Ya. Jalan kita orang yang orang kaya. Saya gitu kan gitu. Ya harus jalan. Ya harus katanya oleh-oleh itu. Padahal nggak kira itu oleh-oleh. Larang lah di bandara. Roti boy gitu di bandara. Jawa. Jalan kita orang. Subhanallah ada toko besar banget. Ada jam Rolex. Tadi, Rolex. Total harganya 1 miliar. Ya itu. 2 miliar. Kayak dengan Mbak. Ya ini murah ya Mbak. Dari mana enggak tuh gitu loh. Sekolah masuk dalam toko satunya ono botol sak mini. Si model mini, si model macam-macam. Anda enggak tahu. Oh barher. Oh bagaimana? Ada ngomong sahibana. Apa ini? Jadi gitu ini murah kayak sirup katanya. Model botolnya tuh kan ajib gitu. Anda nggak tahu kan lo? Kira ngawur banget. Homer gitu dari. Masuk Homer kok ini? Ada yang harga $500, $1.000. Modelnya sih nggak ini apa? Botolnya tuh ajib-ajib. Ya kok mulai gawe iki kampung api. Dikira sirup. Mendem kabeh. Modelnya itu bisa tahu ada Jack Daniel yang itu. Ya itu. Kok tapi banyak orang tuh juga dijual sama orang sih. Dijual sebanyak-banyaknya. Model sama model apa? Ya gitu maksud berarti kan banyak orang nyari kan. Tapi fasid. Syariat menganggap itu fasid. Nah, kalau seumpamanya ya kalau iwatnya majhul atau iwatnya maksud tapi apa fasid gimana waga'at talagu bainan tetap tolaknya itu dihukumi bain maksudnya khulu'nya terjadi waqa'a khulu' kan khulu' kan bain ya tapi iwatnya gimana Ustaz kan fasid kan iwatnya ghairu maklum gimana bimahril mithil ente ngasihnya mahar mithil ente lihat istri ente itu mahar mithilnya berapa oh ternyata harus gitu ya maka nanti istrinya membayar kepada suaminya ya dengan mahar mithilnya jadi paham dengan mahar mithilnya kenapa karena iwatnya apa majhul satu atau maksudin fasid. Begitu ada dua ahkam. Ada satu hukum tapi dua masalah. Ketika iwatnya imbalannya itu apa? Majhul, tidak maklum, tidak diketahui. Atau yang kedua apa? Fasid. Maksud dituju tapi fasid. Gimana? Tetap huluknya jadi terlaksana tapi iwatnya kembalinya kepada apa? Mahar zikir. Jadi paham ya? Mafhum? Wa in kana al-iwat raji'an li ghairi jihati zauj. Kalau seumpamanya iwatnya itu kembalinya bukan pada sisi suami. Tadi kan syaratnya iwat harus diberikan kepada siapa? Suami. Ini enggak. Contoh si istrinya si suaminya mengatakan gini. Zaid ngomong sama si Zainab, ya udah aku tolak kamu, tapi kau harus membayar utang, kau harus membayar kepada siapa? Sama si Budi itu 100 juta, kasihkan ke dia 100 juta nanti kau tak tolak. Ya itu tolaknya menggunakan imbalan enggak? Pakai imbalan, tapi imbalan tadi diberikan kepada siapa? Hah? Apa kepada suami? Bukan, kepada orang. Apakah sah khulu'nya ini? Kata musannif, wa in kana iwat raji'an li ghairi jihati zauj, kalau imbalannya ini enggak kembali kepada suami, kembali kepada orang lain, wa ga'at talaqu raj'iyan, maka tolaknya itu terhitung tolak tidak terjadi tolak khulu. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam bis